Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Hanariana Permatasari. Di video kali ini, aku akan share tentang cerita pekerjaan aku sebagai jabatan fungsional peneliti pertama. So, buat kalian yang pengen tahu, tonton sampai habis ya. Jadi teman-teman, berbeda dengan video-video sebelumnya yang sering aku share ya, mengenai mungkin cerita tentang kehamilan, melahirkan, menyusui, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Kali ini aku akan cerita tentang pekerjaan aku di kantor, yaitu sebagai seorang PNS atau ASN dengan jabatan, yaitu jabatan fungsional peneliti pertama. Nah, jadi di dalam dunia ASN atau PNS itu, jabatan secara garis besar ya, secara umum, jabatan tuh ada dua jenis ya, ada jabatan administrasi dan ada jabatan fungsional. Jadi kalau jabatan administrasi itu jabatan yang berhubungan dengan pelayanan publik dan juga berhubungan dengan tugas-tugas administratif seperti itu. Dan juga di dalam jabatan administrasi kita mengenal adanya pejabat struktural ya. Kalau jabatan fungsional itu jabatan yang terkait dengan keahlian atau keterampilan seseorang gitu. Misalkan kalau yang sering kita temui ya, atau yang kita kenal dari kecil itu seperti guru, dosen, dokter, itu termasuk ke dalam jabatan fungsional gitu, karena sudah jelaskan keahliannya, misalkan guru mengajar. Nah, selain itu sebenarnya banyak sekali jabatan fungsional itu, seperti salah satunya jabatan fungsional aku ini, yaitu peneliti. Nah, kayak gimana sih jabatan fungsional peneliti itu? Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan bagaimana sih kehidupan sehari-harinya peneliti gitu ya, mungkin aku akan cerita sedikit waktu aku pertama masuk CPNS ya, pertama daftar CPNS. Jadi mungkin juga aku sempat atau aku pernah cerita pas di video yang tentang tips masuk CPNS itu, atau aku ikutan tes CPNS itu waktu aku lagi pendidikan S2 gitu. Dan waktu itu kalau tidak mengejar sebagai calon guru SD gitu kan, sesuai dengan pendidikan aku PGSD, maka aku cari jurusan-jurusan atau cari formasi yang aku bisa masuk. Misalkan formasinya itu semua jurusan pendidikan atau enggak semua jurusan. Nah, aku cari itu gitu. Waktu itu Pemprov Jabar buka ya, terus aku lihat lowongannya ada beberapa formasi yang bisa dimasuki oleh semua jurusan ya. Kalau nggak salah formasinya itu seperti perencana, terus penyuluh sosial, penggerak swadaya masyarakat, dan salah satunya itu adalah peneliti. Konsultasi ke ayah, kira-kira jabatan mana yang bisa aku masuki gitu. Ayah aku mengarahkan aku ke peneliti gitu. Dan juga memang aku sendiri juga lebih seret ke peneliti, karena kan waktu itu aku lagi S2 dan memang lagi belajar tentang metodologi penelitian gitu-gitu ya. Nah, akhirnya bismillah aku daftar lowongan peneliti dan alhamdulillah aku diterima. Pas aku pertama masuk itu ya, mungkin juga banyak teman-teman yang juga lagi awal-awal masuk CPNS ya, mungkin sekarang lagi prajabatan atau lagi orientasi militer, mungkin banyak juga teman-teman yang formasinya itu termasuk ke dalam rumpun jabatan fungsional. Jadi pas kita pertama masuk CPNS gitu, kita tuh tidak otomatis langsung bisa menjadi jabatan fungsional tersebut gitu ya, karena banyak persyaratan lain yang harus ditempuh sampai akhirnya bisa menjadi jabatan fungsional tersebut gitu. Aku pertama masuk kantor atau pertama kali ditempatkan adalah di Bapeda ya, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya di Pemprov Jabar sendiri ya, di instansi aku itu kan sudah ada dinas atau badan yang memang menaungi penelitian ya, atau penelitian dan pengembangan, atau kita singkat Litbang, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, BP2D gitu. Nah, awalnya BP2D itu ada di Bapeda gitu. Jadi memang BP2D itu kayak badan baru gitu. Tapi sebelumnya tuh di Bapeda. Nah, pas aku masuk PNS, pas aku masuk CPNS itu entah bagaimana aku masih ditempatkan di Bapeda gitu, yang mana seharusnya peneliti itu sudah di BP2D. Makanya pas aku masuk ke Bapeda itu mungkin sama kepegawaian di sana juga lebih banyak diarahkan atau diberi tugas yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan gitu, tidak dengan penelitian. Karena penelitiannya sendiri sudah beda badan gitu ya. Nah, sebagai anak baru ya, sebagai CPNS yang mungkin juga masih kurang ilmu, masih kurang pengalaman, jadi waktu itu aku sendiri ya manut-manut aja gitu kan. Waktu itu kan mikirnya ya udah masuk CPNS juga udah alhamdulillah gitu ya, dimanapun gitu, walaupun
tidak begitu sesuai formasi gitu kan. Ya mungkin ini juga banyak dialami oleh teman-teman yang baru masuk CPNS ya. Jadi memang pas masuk CPNS itu formasinya apa gitu, tapi terkadang pas masuk kantor dikasih tugasnya beda gitu, dan untuk bisa sesuai dengan formasi awal ya butuh proses lama lagi gitu. Nah jadi aku tuh mulai kayak sadar gitu bahwa oke lah, aku harus ngurus peneliti gitu sesuai dengan jabatan awal aku. Mungkin itu sekitar tahun 2017 ya. Jadi 2017 alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk diklat peneliti. Jadi untuk jadi peneliti itu harus diklat dulu ya di Pusbin Diklat LIPI kan. Aku diklat akhir 2017 gitu kan, tapi selesai diklat juga belum bisa otomatis langsung jadi peneliti gitu. Aku harus urus-urus dulu pindah ke BP2D, dan aku baru pindah ke BP2D itu 2018 pertengahan ya. Dan pas masuk BP2D barulah, karena di sana ketemu dengan sesama peneliti ya, khususnya peneliti yang udah lebih senior gitu, jadi aku bisa tanya-tanya nih, untuk jadi peneliti atau jabatan fungsional secara umumnya gitu ya, kita mengenal angka kredit gitu, dan angka kredit ini atau AK yang menjadi acuan kita naik pangkat dan golongan gitu. Jadi kalau misalkan di dalam jabatan administrasi itu kan kenaikan pangkat dan golongan itu rutin ya, setiap 4 tahun sekali gitu. Kalau di jabatan fungsional itu tergantung dengan angka kredit atau dengan pencapaian kita gitu. Jadi kalau misalkan angka kredit kita, kalau kita rajin gitu, terus angka kredit kita lebih, kita bisa mengajukan pengajuan kenaikan golongan atau pangkat gitu ya. Tapi ini juga hati-hati nih kalau kita santai-santai gitu kan, terus angka kreditnya belum tercapai ya, kita siap-siap aja belum bisa naik pangkat dan golongan gitu. Jadi setelah itu barulah aku urus angka kredit. Untuk peneliti sendiri itu angka kreditnya rata-rata bersumber dari kayak tulisan kita atau publikasi kita gitu, kayak jurnal, proceeding, atau misalkan keikutsertaan kita dalam seminar gitu, atau kita pernah menjadi pembicara dalam seminar kayak gitu. Aku dilantik itu pertengahan 2019 ya, jadi aku masuk CPNS bisa dikatakan resmi itu 2015, dan masuk menjadi peneliti secara resmi itu 2019, yaitu 4 tahun. Nah jadi dalam peneliti itu ya, seperti tadi ya yang aku katakan, kita itu harus memenuhi angka kredit atau AK, dan yang beratnya itu kita harus memenuhi HKM ya, atau hasil kerja minimal. Hasil kerja minimal itu adalah hasil kerja yang harus diperoleh selama 4 tahun kita menjabat sebagai peneliti ya, 4 tahun sekali gitu. Ya salah satu HKM aku yang aku ingat ya, yang paling berat itu adalah harus mempublikasikan artikel di jurnal terakreditasi nasional Sinta 1 dan atau Sinta 2 gitu. Itu yang berat ya. Mudah-mudahan aku dikasih kelancaran, mohon doanya ya. Tapi aku sudah coba submit, mudah-mudahan proses reviewnya lancar dan bisa diterima, amin. Nah kayak gimana sih pekerjaan peneliti sehari-hari gitu, karena kita dikasih tugas berat itu ya, ada AK dan HKM. Jadi alhamdulillah kita nggak dikasih tugas-tugas yang kantor banget gitu ya. Kita tuh yang paling penting ya lebih ke substansinya gitu, sesuai dengan kepakaran kita. Dan kita juga sebagai peneliti setahun sekali itu diberi tugas, yaitu penelitian mandiri. Jadi penelitian mandiri itu adalah penelitian yang dilakukan selama 1 tahun ya, sesuai dengan kepakaran kita. Judulnya itu sebenarnya terserah kita ya mau apa ya, disesuaikan dengan kepakaran, tapi juga perlu mendapat masukan dari dinas terkait gitu. Kira-kira masalah yang ada saat ini yang urgent untuk diteliti itu apa. Bagaimana sih suka duka menjadi peneliti ya? Bukan suka duka sih, nggak ada ya dukanya, nggak. Mungkin lebih ke tantangan kali ya. Nah kalau tantangan jadi peneliti itu mungkin buat aku pribadi ya, yang secara aku tuh masih termasuk bocil banget ya di antara peneliti, atau bahkan di antara teman-teman kantor tuh aku masih bocil banget ya, masih muda banget. Aku tuh susah banget sih kepemimpinan ya, leadership aku tuh masih harus diasah banget gitu. Sementara di dalam peneliti ya, dalam dunia penelitian, apalagi tadi ya kita kayak dikasih tugas penelitian mandiri, itu kan kita kerja tim ya, dan dalam penelitian mandiri kita itu mau nggak mau jadi ketuanya gitu. Aku tuh nggak enakan ya, banyak nggak enakan sama orang gitu ya, masih takut nyuruh-nyuruh orang, memanage orang ya. Mungkin tantangannya di situ ya gitu, sebagai buat aku pribadi seperti itu gitu. Tapi juga dari situ ya aku belajar banyak ya tentang kepemimpinan, lalu juga tentang manajerial seperti itu.
Ya kalau sukanya sih banyak ya, alhamdulillah. Semua Jafung aku rasa lebih fleksibel. Alhamdulillah juga nggak banyak lembur ya, sangat fleksibel, sangat santai, sangat menyenangkan ya, alhamdulillah gitu ya. Mungkin sekian aja sharing dari aku ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu mungkin tentang apa jabatan fungsional. Mungkin teman-teman banyak juga yang lagi masa-masa awal CPNS ya, mungkin juga ada yang jabatannya jabatan fungsional gitu, atau mungkin ada teman-teman yang berminat tentang hal-hal ke CPNS-an gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Jangan lupa tetap subscribe, like, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.